Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Ita. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Apa kalian sudah siap untuk belajar malam ini? Pada malam ini kita masih belajar tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, siswa dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi sandang dengan tepat. Kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi sandang. Ketiga, siswa dapat memperagakan gerak tangan dalam tarian dengan lentur. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret. Kelima, siswa dapat menuliskan pentingnya keberagaman di lingkungan sekitar. Coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak ibu. Layu suka menari, ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Mari kita pelajari anak-anak ibu. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat ya anak-anak ibu. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sansirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik ya anak-anak ibu. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Nah, ini macam-macam kain adatnya anak ibu ya. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuka dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat anak-anak ibu. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tari daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Anak-anak ibu, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi anak-anak ibu, bangsa Indonesia memperingati Hari Batiknya setiap tanggal 2 Oktober anak-anak ibu. Kamu telah membaca teks kain batik Indonesia, kain adat di Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Ini ada ibu tuliskan nama kainnya dan asal daerahnya. Di sini ada kain songket, itu berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Kemudian sansirangan berasal dari Banjar atau Kalimantan Selatan. Batik Solo atau Jawa Tengah. Kemudian kain tenun ikat dari Nusa Tenggara, ulos dari Sumatera Utara, kain tapis berasal dari Lampung, kain basure berasal dari Bengkulu, dan kain kringsing berasal dari Bali. Pelajari kembali teks kain adat Indonesia, amati kalimat pertama dari setiap paragraf.
Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Jadi dari bacaan kain adat tadi anak-anak ibu, ada ditentukan di situ paragraf. Paragrafnya ada 5. Kemudian di paragraf itu tentang informasi apa? Di sini udah ibu tuliskan. Bisa kalian cek lagi di buku tentang bacaan kain adat Indonesia itu anak-anak ibu. Coba dibuka bukunya. Pertama, itu paragraf pertama, terdapat informasinya tentang Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Ketemu enggak anak-anak ibu di paragraf pertama? Kemudian lihat paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat, itu informasinya ya. Ketiga, paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Di paragraf keempat, itu pokok-pokok informasinya, kain adat memiliki banyak fungsi. Kemudian ada paragraf kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Itu menentukan tentang paragraf di satu teks bacaan kain adat Indonesia dan pokok-pokok informasinya. Gerakan memintal kapas. Perhatikan gambar ini anak-anak ibu, ini namanya gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri bergerak ke samping kiri dengan hitungan 8 kali 1 hitungan. Ingat anak-anak ibu, hitungannya 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan menenun 1. Gerak menenun ini ada 2 anak-anak ibu, gerakan menenun 1 dan gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lebih lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah, kepala bergerak mengikuti arah tangan dengan hitungan 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan menenun kedua, posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke atas jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut, badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Itu juga hitungannya 8 kali 1 hitungan. Terakhir yaitu gerakan menjemur, posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah, lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Itu hitungan juga 8 kali 1 hitungan ya anak-anak ibu. Di sini anak-anak ibu, Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari lalu, lakukanlah dengan riang gembira. Motif kain adat Indonesia sangat beragam ya anak-anak ibu. Ada motif bunga, motif tumbuh-tumbuhan, bentuk bangun datar. Ini ada gambarnya anak-anak ibu, motif bunga, motif tumbuh-tumbuhan, motif bangun datar. Kemudian motif apa saja yang kamu ketahui lagi. Kemudian gambar salah satu motif yang ada di gambar ini seperti ini ya anak-anak ibu. Seperti motif bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat memiliki sumbu simetri. Jadi di sini anak-anak ibu amati bagian berikut. Ibu punya kertas persegi panjang. Lalu persegi panjang itu ibu lipat menjadi 2 saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, seakan ada garisnya. Itulah yang disebut dengan simetri lipat. Lalu, ibu punya lagi persegi panjang. Ibu lipat ke atas, lipatannya itu selalu menutupi dengan tepat. Nah, ketika dibuka ada garisnya. Ini disebut simetri lipat. Yang gambar ketiga ini, bagian ketiga, berbeda dengan yang ini. Apabila dilipat ke samping tidak saling menutupi dengan tepat, maka ini bukanlah simetri lipat. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui, lalu guntinglah gambarnya mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyak simetri lipat. Tulislah hasil temuanmu pada tabel berikut. Ini ada contohnya ibu buat. Yang pertama, segitiga sama kaki ya anak-anak ibu. Segitiga sama kaki memiliki simetri lipat 1. Kemudian segitiga sama sisi memiliki
3 simetri lipatnya ya. Persegi panjang ini memiliki 2, kemudian persegi mempunyai 4 simetri lipat. Sini ada bentuk bangun datar persegi panjang yang seperti tadi juga ibu katakan ya, banyak simetrinya 2. Kemudian layang-layang juga 2. Kemudian segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Ini anak-anak ibu, perhatikan gambarnya. Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari ya anak-anak ibu. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Apa saja kan itu? Mari kita pelajari. Anak-anak ibu masih ingat beragam itu apa? Bermacam-macam ya anak ibu. Ini jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang dia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani menggunakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga menggunakan seragam saat ke sekolah. Mereka menggunakan seragam sesuai jadwal. Ya, di sini berpakaian seragam sekolah ya anak-anak ibu, tapi bukan merah putih semuanya seragamnya, karena dia menyesuaikan dengan jadwal di hari selama dia sekolah 1 minggu itu. Seperti kita juga anak-anak ibu, mungkin hari Senin merah putih sama hari Selasa, kemudian hari Rabu batik, hari Kamis pramuka, hari Jumat pakaian Melayu, hari Sabtu berpakaian olahraga. Itu yang dinamakan dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Ya anak-anak ibu, kalau pulang sekolah itu jangan dipakai baju sekolahnya lagi, diganti dengan pakaian rumah. Tapi tadi katanya Siti sudah banyak mempunyai pakaian atau beragam pakaian. Lani menggunakan kaos, kemudian celana selutut atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani menggunakan baju olahraga sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju yang hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Jadi Lani ini bersyukur karena dia banyak pakaian. Walaupun banyak, dia tetap menjaga supaya pakaiannya jangan rusak, dan dia berhati-hati juga dalam memakai pakaian. Amati teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf, tuliskan pada tabel berikut. Ini seperti tadi juga anak-anak ibu, menentukan paragraf di setiap bacaan tadi, yaitu tentang jenis-jenis pakaian dan apa informasi yang terdapat di paragraf masing-masing. Ini ibu temukan paragraf pertama itu Lani sedang mengamati pakaian, itu informasinya. Paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Di paragraf ketiga, informasinya Lani mengamati baju seragam dengan pakaian rumah. Paragraf keempat, informasinya Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Di paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Di paragraf ke-6, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Itu anak-anak ibu cara mencari paragraf, dan di paragraf itu informasi apa atau pokok-pokok informasi apa yang dijelaskan. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Ini ada contohnya anak ibu, jenis pakaian dan contohnya. Pasti anak-anak ibu sudah paham juga ya.
pakaian sekolah, apa aja contohnya? Seragam merah putih, baju batik, pakai pramuka. Kemudian pakaian rumah, apa contohnya? Kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok. Kemudian pakaian olahraga sekolah misalnya training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Kemudian pakaian khusus, baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan pakaian pantai, dan pakaian memancing. Kemudian pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pakaian muslim, apa contohnya? Pakaian gamis, koko, hijab, kemudian pakaian kaftan, kebaya, tunik. Nah, itu pakaian muslim. Amati gambar di samping ini anak-anak ibu. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Layu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Ya, di sini anak-anak ibu kita tidak boleh saling mengejek ya anak-anak ibu. Atau dia berpakaian jilbab, kita tutup semuanya. Ada yang pakai baju pendek, celana pendek, yaitu saling menghargai anak-anak ibu. Dia tetap berteman baik dengan cara saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai dalam perbedaan. Jadi di dalam perbedaan itu ada manfaat saling menghargai. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Munculnya sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu memahami perasaan orang lain ya anak-anak ibu. Kemudian saling melengkapi satu sama lain. Amatilah anak-anak di sekitar rumahmu, apakah mereka beragam dalam hal apa saja, apa yang kamu lakukan terhadap mereka, ceritakanlah. Ini ada sebuah cerita ya anak-anak ibu, anak-anak di sekitar rumahku. Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Wawan berasal dari suku Sunda, sementara Made berasal dari Bali. Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Susi, ayahnya bekerja sebagai tukang bakso, sementara Tari ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan, aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu anak-anak ibu pembahasan kita di malam hari ini. Demikianlah pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Semoga video pembelajaran ibu ini bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.